Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Melanjutkan lagi pembacaan hadis. Kali ini kita hadis ahkam yang terdapat dalam kitab Al-Ilam yang disusun oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Hadis yang kita baca ini masih melanjutkan hadis yang sebelumnya berkaitan dengan Jumatan. Hadis yang kita baca mulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat saja. Maksudnya bersama imam, dia masbuk Jumatannya. Jadi ini hadis berkaitan dengan kapan terakhir kali kita gabung Jumatan sehingga kita terhitung sholat Jumat. Apakah ketika selesai khutbah Jumat atau ketika nanti sholat sudah dimulai? Ternyata di hadis ini disebutkan siapa yang mendapatkan satu rakaat saja. Pertanyaannya adalah kapan orang terhitung satu rakaat? Orang terhitung satu rakaat kalau dia dapat rukuk minimal bersama imam di rakaat kedua. Artinya kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, dia tak dapat Jumat. Maka dia lanjutkan solatnya solat zuhur. Meskipun niatnya niat solat Jumat. Jadi ada solat yang niatnya beda, tapi solatnya beda. Yaitu orang solat Jumat niatnya, tapi pelaksanaannya zuhur 4 rakaat. Jadi kata Rasulullah, man adraka raka'atan, siapa yang dapat minimal satu rakaat aja bersama imam. Min salatil jumu'ati, dari salat Jumat itu, wa ghairaha, begitu juga nanti salat-salat lain ya seperti salat subuh, fal yudif ilaiha ukhra, lanjutkanlah salatnya, waqad tammat salatahu, dan sungguh telah sempurna salatnya. Maksudnya begini, tadi penjelasan di awal sudah. Artinya Jumat itu didapatkan, kita bergabung dengan Jumat itu minimal kita dapat satu rakaat. Kalau satu rakaat pun tak dapat, berarti kita melaksanakan zuhur 4 rakaat. Kita niat nih, sengaja aku sholat Jumat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sami Allahu liman hamidah. Belum lagi kita selesai niat, udah sami Allahu liman hamidah imamnya. Maka kita tetap melanjutkan sholat bersama imam, dapat pahala jamaah, tapi tak dapat pahala Jumatan. Tapi sholat kita berapa rakaat? Sholat kita jadi 4 rakaat, seperti zuhur, tidak lagi 2 rakaat. Itu batas terakhir sekali kita bergabung dalam sholat Jumat. Ini bukan berarti kita boleh melambat-lambatkan diri untuk Jumatan. Ya, tentu saja berkaitan dengan pahala yang kita dapatkan. Sekedar untuk dapat sah gabung dengan Jumatan, maka bisa. Maka hati-hati. Cuma nanti ada permasalahan-permasalahan lain. Kalau semua kita nunggu sholat baru bergabung, jangan-jangan Jumatannya nggak bisa dimulai-mulai. Kenapa tidak bisa dimulai Jumatannya? Karena Jumat hanya bisa dimulai dalam mazhab Syafi'i kalau jumlah orangnya udah sampai 40. Kalau dalam mazhab Maliki jumlah orangnya sampai 12. Yang wajib Jumatan, bukan orang yang tak wajib Jumatan. Banyak orang ikut Jumat tapi tak wajib Jumat. Contoh ibu-ibu, boleh Jumatan tapi dia tak wajib Jumat, tak terhitung dia satu dari 40 itu. Apalagi musafir tak wajib Jumat. Maka kalau dia gabung, dia sah Jumatnya tapi tak dihitung satu dari 40 tadi. Anak-anak tak bisa dihitung. Jadi jangan nanti ini jadi kebiasaan memulai sholat tapi syaratnya tidak terpenuhi. Syaratnya terpenuhi mulai sholat itu sah Jumatan kalau khutbahnya dimulai dari 40 orang.
Tak sampai 40 orang bagaimana? Pindah masjid, atau kalau di kampung itu tidak ada masjid, sembahyang zuhur saja. Tak perlu ada Jumatan, tidak berdosa karena syaratnya tak terpenuhi. Dalam mazhab Maliki tak mesti sampai 40, dapat 12 saja jadilah. Karena pernah sejarahnya di zaman Nabi, iman orang belum kuat, lagi khutbah, tiba-tiba datang barang dagangan banyak, berhamburan, tinggal 12 orang, lanjut khutbahnya. Ini dalil bahwa itu dalam mazhab Maliki ini jadi dalil boleh 12 orang pun boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu 40 orang. Nah, itu dia. Jadi ada ketentuan dalam siapa orang yang dapat Jumat, siapa yang tak dapat Jumat. Artinya kalau tak dapat pun dia khutbah sedikit pun tetap sah Jumatannya. Dapat dia 1 rakaat aja sah Jumatannya. Nah, tapi kalau dia tak dapat dia 1 rakaat pun, karena hitungan kita dapat rakaat adalah kita bukan berhitung bergabung sholatnya. Kalau bergabung sholat, imam sujud terakhir pun kita bisa gabung. Tapi kita nggak dapat rakaat itu. Misalkan tadi sholat zuhur nih, Ustaz Abu udah mau salam, baru kita masuk masbuk. Ya kita dapat pahala bergabung berjamaah. Tapi kita sholatnya Ustaz Abu tidak bisa kita hitung. Rakaatnya pun tak gabung kita, kecuali Ustaz Abu tadi ketika rukuk, di situ kita bergabungnya, rukuk kita dapat bersama imam, baru terhitung kita 1 rakaat bersama imam. Jadi hitunglah 1 rakaat itu. Wallahu a'lam. Nah, jadi sholat berjamaah pada sholat Jumat itu memang disyaratkan dapat rakaat pertama itu ya. Wallahu a'lam. Ada yang diskusi sebelum dilanjutkan? Silakan, Ustaz Abu. Sengaja ataupun tak sengaja sama hukumnya. Tetap sah. Walaupun dia datang untuk sholat Jumat saja. Yang tak sah itu sengaja tak ada khutbah Jumat di situ. Itu baru tak sah. Semuanya tak sah. Jadi syarat terpenuhinya sholat Jumat secara keseluruhan harus ada khutbah. Bagi perorangan itu dia tak wajib untuk mendapatkan khutbah, tapi dia minimal dapat sholat. Tapi pelaksanaan Jumat itu secara keseluruhan baru sah kalau ada khutbahnya. Gitu, Pak. Khutbah. Khut menunggu. Menunggu sampai 40 orang. Jika tak sampai juga dia, pilihannya jika di kampung itu tidak ada tambahan orang lagi, maka mungkin orang banyak lagi manen di kebun, maka pilihannya sholat zuhur. Nah, kalau kita di sini mungkin bisa pergi kita ke apa. Jadi upayakan di sini itu kalau memang dibuat Jumatan itu pastikan ada orang yang 40 orang yang diplot itu jangan sampai terlambat itu. Dari awal harus sudah dimulai. Nah, kalau enggak, adalah zuhur aja lah kita. Atau kita cari masjid di kemunduran itu. Atau kita pindah mazhab dalam bab itu. Saya dalam masalah ini ikut masuk Maliki aja lah gitu. Bisa kita laksanakan 12 orang. Kan tak masalah juga ya. Asalkan kita tidak mencari-cari kemudahan lah dalam beragama. Ya memang orangnya kurang Ustaz, mau gimana lagi. Daripada kami tak pernah Jumatan, kami dalam bab ini pakai dalilnya mazhab Maliki aja. Tapi sebaiknya jangan seperti itu. Sebaiknya ada orang-orang yang ditegaskan sehingga 40 orang itu tak terlambat ya. Allah. Maka kalau seandainya memang polanya seperti itu, buat azan 2 kali. Azan pertama mengingatkan orang, azan kedua mulai khutbah. Ada lagi yang diskusi? Satu hadis lagi. Wa an Abdullah bin Jabir bin Samurah, dari Abdullah bin Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, dia menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman, berkhutbah dalam keadaan berdiri. Tapi ini hukumnya tak wajib, bagi orang yang tak mampu boleh duduk, boleh berbaring khutbahnya. Nah,
Summa yajlisu, kemudian Nabi duduk, summa yakumu, kemudian Nabi berdiri lagi. Jadi sunnah antara satu khutbah dengan khutbah berikutnya disunnahkan untuk duduk. Minimal sejenak baca subhanallah, subhanallah, bangkit lagi. Yang minimal itu. Maka kadang ini juga problem orang membuat sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha di lapangan tak dikasihnya kursi. Akhirnya khotibnya mau khutbah 2 kali, nengok tak ada kursi, akhirnya khutbah sekali saja. Memang kalau sholat Jumat tak sah khutbah 1 kali. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha 1 kali sah khutbahnya. Cuman kan disunnahkan tetap 2 kali. Kalau Jumat tak sunnah ada wajib hukumnya. Sekali tak sah dia. Harus 2 kali. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha sekali boleh. Gitu. Cuman tetap disunnahkan 2 kali. Cuman kan kasihan khotibnya. Khotibnya tengok tak ada tempat duduk. Kadang kok saya biasanya untuk dapatkan sunnahnya bersila saya sebentar di lantai itu, bangkit saya lagi. Kan hilang wibawa kita sebagai khotib itu. Nah, siapkanlah. Karena orang kita masih berpandangan khutbah Idul Fitri, Idul Adha di lapangan itu lebih afdal. Padahal ada perinciannya. Bisa jadi di masjid lebih afdal. Faman anba'aka annahu kana yaktubu jalisan faqad kazaba. Siapa saja yang bercerita kepadamu bahwa Nabi itu khutbahnya dalam keadaan duduk, maka sungguh dia berdusta. Ini menguatkan bahwa Nabi itu dia khutbahnya dalam keadaan berdiri, disunahkan berdiri. Nah, kecuali dia sakit, duduk dia. Enggak ada khotib lagi, cuma dia khotib yang pandai khutbah. Lalu kemudian dia sakit pula kakinya, kasihnya kursi khutbah dalam keadaan duduk. Dan disunnahkan khutbah di mimbar. Kalaupun tidak di mimbar, sahkah khutbah Jumatnya? Sah. Seperti saya ini tinggal berdiri aja, khutbah saya Jumat sah-sah. Nah, kan berdiri saya pakai mic begini. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Tapi kalau ada mimbar, hukumnya sunnah. Karena Nabi pun di awal-awal tidak ada mimbarnya. Nabi itu di awal-awal supaya tinggi dikit berdiri di atas batang pohon kurma. Lalu Nabi tahu ada orang tukang kayu pandai membuat properti dari kayu. Nabi pesankan sama dia buatkanlah. Nah, dibuatkanlah mimbar 3 tingkat itu. Nah, dibuatkan mimbar 3 tingkat. Setelah itu baru Nabi khutbahnya itu pakai mimbar. Inti daripada mimbar itu adalah biar orang yang dari kejauhan lihat. Nah, itu aja di situ letak kesunahannya. Tapi maksudnya apa? Sah kalau tak pakai mimbar. Mana tahu rusak mimbar kita atau dimalingin orang, tak apa-apa. Khotibnya lalu kemudian berkhutbah tanpa harus pakai mimbar, tak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang diskusi? Kalau tidak ada, kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.